Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 dan 06 eh, dari kelas eh, Desain Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait tugas analisa algoritma non-rekursif. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke. Di sini terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, dan min 6. Nah, setelah itu kita disuruh membuat fungsi iteratif untuk menghitung baris UN ini. Oke. Saya sudah membuat algoritma untuk menghitung UN tersebut. Algoritma saya beri nama perhitungan UN. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk menghitung nilai UN berdasarkan nilai yang diinputkan. Kemudian untuk inputannya yaitu bilangan bulat N lebih dari 0. Nah, kemudian untuk outputnya adalah UN. Di sini terdapat perulangan di mana iterasi pertama yaitu I dideklarasikan dengan angka 1 sampai jumlah data yang ada pada UN tersebut. Setelah itu di sini terdapat percabangan di mana I modulus 2 jika I modulus 2 sama dengan 0 atau sama dengan 0, maka I akan dideklarasikan dengan N ini jumlah iterasinya, perulangan yang keberapa, dikali dengan min 1. Kemudian kembalikan nilai I. Kemudian untuk yang poin B yaitu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran input pada algoritma tersebut adalah N. Nah, N. Hal ini dikarenakan jika nilai N semakin besar, maka semakin banyak pula iterasi looping yang akan terjadi. Jadi, jika semakin banyak nilai yang kita inputkan pada algoritma tersebut, maka perulangan yang terjadi akan semakin banyak. Seperti itu. Kemudian, untuk poin C yaitu tentukan basic operation-nya. Untuk menentukan basic operation, perlu diperhatikan looping terdalamnya. Sehingga pada algoritma tersebut, basic operation-nya adalah I dideklarasikan dengan angka 1. Di mana setiap terjadi iterasi, maka operasi tersebut dieksekusi sebanyak 1 kali. Itu adalah basic operation. Nah, kemudian pada poin D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, banyaknya eksekusi basic operation untuk N akan selalu sama, atau bisa dibilang iterasi yang dilakukan akan selalu banyak sebanyak jumlah data yang ada pada UN. Nah, sehingga tidak diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Lanjut pada poin E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN. Nah, maka di sini persamaan deret untuk CN-nya adalah CN sama dengan sigma 1, batas bawahnya I sama dengan 1, dan batas atasnya adalah N. Kemudian pada poin F yaitu cari persamaan langsung CN. Nah, ini CN sama dengan, kita langsung hitung saja, CN sama dengan sigma 1 dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N. Kita hitung dengan rumus 1 atau rumus pertama, maka akan menjadi N min 1 plus 1. Maka jawabannya adalah N. Jadi dapat disebutkan bahwa eksekusi basic operation untuk input N adalah sebanyak N kali. Itulah jawaban saya pada soal 1. Kemudian beralih pada soal 2 yaitu
kita disuruh menentukan base case, worst case, average case, dan estimasi waktu dari algoritma unique element. Oke. Di sini ada algoritma unique element di mana parameternya adalah suatu barisan, baris data yang bernama A, kemudian berisi data dari 0 hingga n-1. Fungsinya adalah untuk memeriksa apakah setiap elemen A unik. Inputnya adalah array bernama A dan datanya 0 sampai n-1. Outputnya mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Oke. Langsung saja kita hitung base case-nya atau tentukan base case-nya dengan melihat perulangan atau algoritma yang ada di sini. Dapat ditentukan bahwa base case-nya adalah sigma yang pertama atau sigma satu adalah sigma batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah 0, dan sigma kedua yaitu sigma 1 batas bawah J sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 1. Kemudian sigma kedua kita hitung terlebih dahulu sehingga akan mendapatkan hasil 1. Nah, maka di sini akan tersisa sigma yang pertama saja. Sigma kedua telah dihitung dan hasilnya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan hasil dari sigma kedua ini dengan sigma pertama. Dan maka hasilnya adalah 1. Untuk base case, algoritma unique element adalah 1. Kemudian pada worst case, di sini worst case Cn dapat ditentukan bahwa sigma pertama dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah n-2. Sedangkan sigma kedua yaitu sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan I plus 1 dan n-1. Maka dapat dihitung akan menjadi n-1 kali n per 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk average case-nya yaitu ditentukan bahwa sigma pertama adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atas itu n-2, sedangkan sigma keduanya yaitu sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan I plus 1 dan batas atasnya adalah n-1 kali I 2 per n kali n-1. Nah, kemudian kita pindahkan terlebih dahulu untuk konstantanya ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung sigma kedua ini dengan rumus pertama. Maka akan menjadi seperti ini. N dikali n-1 per 2. Oke. Maka di sini akan hanya tersisa sigma pertama saja. Kemudian karena ini nilainya sama, maka bisa dicoret saja sehingga akan menjadi n-2. Nah, kemudian ini kita hitung dengan rumus pertama seperti tadi, maka akan menjadi n-2 n-2 min 0 plus 1. Hasilnya adalah n-1. Nah, setelah kita mengetahui base case, worst case, dan average case-nya, kita hitung saja estimasi waktu dari algoritma unique element tersebut. Pada base case Cn, rumusnya adalah C dalam kurung OP dikali Cn. Karena COP ini nilainya T, maka langsung saja dikalikan dengan hasil dari base case-nya. Nah, base case-nya adalah 1, maka langsung dikalikan dengan T kali 1, maka hasilnya adalah T.
Untuk worst case-nya yaitu COP dikalikan dengan CN, di mana COP ini adalah T, maka akan menjadi T dikali dengan hasil worst case-nya. Hasil worst case-nya adalah N-1 kali N per 2. Nah, maka hasilnya adalah N-1 kali N per 2 dikali T. Untuk ini lalu dihitung estimasi waktunya yaitu dengan cara COP dikali CN. Ini maka hasilnya adalah T dikali N-1. Ini adalah average case. Kita menghitung average case-nya. Nah, di sini COP dikali dengan CN. CN adalah hasil dari average case-nya yaitu N-1. Maka hasilnya adalah T dikali N-1. Seperti itu. Untuk soal ketiga, di sini adalah kita disuruh membuat algoritma untuk suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, indeks I, indeks J, A, IJ sama dengan AJI. Gitu. Maka saya setelah membuat algoritma bernama algoritma matriks, fungsinya adalah untuk mengecek nilai AIJ apakah sama dengan nilai AJI. Terus untuk inputnya adalah array A 2 dimensi. Untuk outputnya adalah bernilai true jika AIJ sama dengan AJI dan bernilai false jika sebaliknya. Di sini terdapat perulangan. Untuk perulangan yang pertama adalah iterasi pertama dideklarasikan dengan angka 0, kemudian sampai dengan N-2. Maka untuk perulangan keduanya adalah J dideklarasikan dengan nilai yang ada pada I ditambah 1, maka sampai dengan N-1. Nah, kemudian ada perbandingan di sini untuk angka atau data pada AIJ apakah sama dengan data yang ada pada AJI. Jika benar maka return true. Jika salah maka return false. Seperti itu. Kemudian di sini ada tentukan matriks untuk ukuran inputnya. Matriks ukuran inputnya adalah N, karena jika nilai N semakin besar, maka semakin banyak pula iterasi looping yang akan terjadi. Kemudian yang C adalah tentukan basic operation-nya. Untuk menentukan basic operation, perlu diperhatikan operasi looping terdalamnya. Maka di sini looping terdalamnya adalah for J I plus 1 sampai dengan N-1. Maka basic operation-nya adalah J deklarasikan dengan I plus 1. Untuk yang D, di sini jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case-nya. Karena di sini banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, maka kita perlu melakukan analisa pada base case, worst case, dan average case-nya. Nah, untuk poin E, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, persamaan deretnya adalah, nah ini untuk base case-nya ditemukan seperti ini. Sigma pertama adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah 0 juga. Untuk sigma kedua adalah sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan 1 dan batas atas sama dengan batas atasnya adalah 1. Nah, kemudian untuk worst case-nya sigma pertama yaitu sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah N-1. Dengan sigma yang kedua yaitu sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan 1 dan batas
batas atasnya adalah N. Kemudian untuk average case-nya yaitu sigma pertama dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah N-2. Sedangkan sigma kedua yaitu sigma I dengan batas bawah J sama dengan I plus 1 dan batas atasnya adalah N-1 dikali dengan 2 per N kali N-1. Langsung saja kita mencari persamaannya. Untuk persamaan di base case-nya yaitu kita hitung terlebih dahulu pada sigma keduanya. Yang sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 1. Dengan rumus pertama maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah dihitung 1 dikurangi 1 plus 1 maka hasilnya 1, maka dijumlahkan dengan hasil dari sigma pertama. Di mana sigma pertama maka akan menghasilkan 0 min 0 plus 1, maka hasilnya adalah 1. Oke. Untuk worst case-nya yaitu sigma pertama, sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah N min 2, sedangkan sigma kedua yaitu sigma 1 dengan batas bawah J sama dengan 1 plus I plus 1 dan batas atasnya adalah N min 1, maka sigma kedua ini kita hitung terlebih dahulu, maka akan menjadi seperti ini, N-1 plus I. Kemudian kita jumlahkan dengan sigma yang pertama. Maka akan menjadi hasilnya adalah N-1 kali N per 2. Nah, untuk average case-nya, kita pindahkan terlebih dahulu untuk konstantanya ke depan, maka akan menjadi seperti ini, 2 per N kali N-1 sigma pertama dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya adalah N-2 dan sigma kedua yaitu sigma I dengan batas bawah J sama dengan I plus 1 dan batas atasnya adalah N-1. Nah, kemudian kemudian kita hitung terlebih dahulu untuk sigma keduanya, kita akan menghasilkan N dikali N-1 per 2. Nah, kemudian karena ini nilainya sama, maka kita bisa deklarasikan, kita jumlahkan atau dicoret saja, maka hasilnya adalah 1. Karena ini jumlahnya sama. Nah, kemudian tersisa sigma yang pertama tadi. Maka kita jumlahkan sigma pertama dengan hasil dari sigma kedua adalah 1, maka hasilnya adalah N-1. Seperti itulah jawaban yang telah saya sediakan untuk soal analisa algoritma non-rekursif. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.